Akan tapi kebanyakan lisan melafazkannya hanya karena latah. Inilah kelemahan banyak manusia, terkhusus di negeri yang kita cintai ini, Indonesia yang kita cintai. Ketika itulah syaitan datang dengan segala jenis kesesatan. Sholat sunat rawatib bagi seorang musafir, hukum asalnya seruan muadzin, dan dalam jawaban kita terhadap seruan adzan itu, kita benar-benar mengakui kelemahan diri, kita benar-benar mengakui ketidakmampuan kita, kita benar-benar mengakui bahwa kita tidak mampu apa-apa tanpa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu berlangsung 5 kali sehari dan semalam. Pengakuan kita terhadap kelemahan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui seruan adzan saja 5 kali dalam sehari dan semalam. Dalam satu panggilan ada 4 kali kita akui kelemahan itu. Akan tapi kebanyakan lisan melafazkannya hanya karena latah, tanpa kemudian menghayati makna, tanpa kemudian menghayati maksud dan tujuan, tanpa kemudian membawa kepada sifat dan sikap seorang muslim dan mukmin hidup. Inilah kelemahan banyak manusia, terkhusus di negeri yang kita cintai ini, Indonesia yang kita cintai. Kita mengerti menjawabnya, akan tapi jawaban saja. Kita mengerti melafazkan jawabannya, hanya mengerti lafaz jawabannya saja tanpa penghayatan makna. Dan inilah zikir orang awam, zikir lisan yang tidak dihadirkan di dalamnya makna daripada zikir tersebut, yang tidak berefek kepada sikap dan sifat. Harusnya tidak seperti itu. Ketika kita dipanggil menghadap Allah ke masjid, kita akui saya tidak bisa kecuali dengan Allah. Datang penghayatan bahwa saya ini lemah, saya tak mampu berjalan kaki kalau bukan karena Allah, saya tidak mampu pakai kendaraan kalau bukan karena Allah. Ketika diajak hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan hakiki, kejayaan yang sebenarnya, kejayaan yang sebenar-benar jaya, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala agar jaya di dunia dan jaya di akhirat, kita akui saya tidak mampu menuju tempat itu. Saya tidak mampu sama sekali. Dan 4 kali dalam satu panggilan adzan, 5 kali sehari dan semalam, 20 kali kita ucapkan pengakuan diri akan kelemahan diri, akan kelemahan dan tidak kemampuan kita kecuali hanya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 20 kali saudaraku saudariku, sehari dan semalam kita akui kelemahan kita. Kita akui bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita naif tampanya subhanahu wa ta'ala. Nihil yang bisa kita kerjakan tanpa Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah, tanpa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Sehingga benar-benar kita menjadi hamba. Benar-benar kita menjadi hamba Allah yang selalu berserah diri kepada Allah, yang selalu mohon pertolongan kepada Allah, yang selalu mohon kekuatan kepada Allah, yang selalu mohon bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan apapun yang harus kita lakukan. Sehingga tercampaklah dan tercabutlah dari hati itu kesombongan. Dan manakala seorang hamba terjangkit sombong, ketika itulah Allah sangat benci kepadanya. Dan itulah yang ingin dikikis oleh la haula wala quwwata illa billah. Ketika seorang hamba tidak merasa kelemahan dirinya dan dia merasa serba bisa, serba mampu, ketika itulah syaitan datang dengan segala jenis kesesatan dan segala jenis tipu daya yang membuat dia hancur berantakan. Saudaraku, kita adalah hamba yang lemah, tak bisa apa-apa tanpa Allah. Akui kelemahan kita kepada Allah, minta kepada Allah akan memberikan kepada kita kekuatan. Bergantunglah kepada Zat yang Maha Bisa, yang memberikan kepada kita segala kemampuan dan kekuatan. Ketika itulah syaitan akan sulit untuk datang kepada kita, karena kita hamba yang selalu bersandar kepada Allah, hamba yang selalu mohon pertolongan Allah, hamba yang selalu memohon petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi ketika semua itu hilang, ketika semua itu sirna, ketika semua itu tiada, jadilah seorang hamba yang sombong. Dia merasa apa yang dia bisa karena dia bisa. Dia merasa apa yang dia kerjakan murni karena kemampuannya, karena keperkasaannya, karena dia bisa, dia mampu, dia bisa mengerjakannya sendiri tanpa ada sedikit pun rasa tergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang dia lakukan. Dan ini adalah kesombongan tiada tara. Dan ini bukan maqammu wahai hamba. Ini bukan posisimu wahai manusia. Engkau bisa apa? Berjalan bisa tanpa oksigen. Engkau bisa berjalan berkendaraan tanpa mata. Engkau bisa apa? Tanpa tulang belulang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau bisa apa tanpa paru-paru? Engkau bisa apa tanpa darah dan tanpa daging? Tak ada yang bisa kita kerjakan. Hadirkan itu selalu dalam hati kita, hadirkan itu selalu dalam jiwa kita, hadirkan itu selalu dalam setiap langkah kita, sehingga apa yang kita kerjakan benar-benar minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kami kekuatan, ya Allah, berikan kami kemampuan, ya Allah, berikan kami
pertolongan Engkau, berikan kami petunjuk-Mu, berikan kami hidayah, berikan kami taufik untuk menjalankan apa yang kami ingin kerjakan sesuai dengan ridha-Mu ya Rabb. Dan semua ini karena Engkau, bukan karena hak kami. Semua ini karena diri-Mu, bukan karena kemampuan kami. Tak ada yang bisa kami lakukan tanpa-Mu ya Rabb. Inilah makam seorang hamba yang manakala kita melakukannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah akan menyayangi hamba-hambanya. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Sesungguhnya kampung akhirat itu yaitu surga akan kami peruntukkan kepada orang-orang yang tidak ingin meninggi di permukaan bumi dan juga tidak ingin melakukan kerusakan di permukaan bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akhir kemenangan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Nafa'ani Allah wa iyyakum bima aqul, wa semoga Allah tabaraka wa taala memberikan manfaat kepada ana yang berbicara, kepada antum semuanya yang mendengar, saudaraku yang dan saudariku yang kucintai karena Allah, para pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi wa barik wa anim. Baik Ibu, pergi umroh ya, nanti kita kan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. nah, Katanya kita tidak dianjurkan untuk sholat sunat rawatib karena selagi masih safar gitu, terhitung safar. Ya. Apa benar gitu Ustaz? baik. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Syukran jazakallahu khair. Wa iya, afwan. Salat sunat rawatib bagi seorang musafir, hukum asalnya tidak ada salat rawatib untuk seorang musafir, kecuali rawatib sebelum subuh satu saja rawatib sebelum subuh, salat sunat fajar. Itu hukum dasarnya seperti itu. Jadi kalau kita safar, katakanlah ke Jakarta, dari Pekanbaru ke Jakarta, Sumatera Barat ke Padang, ke Aceh, kemanapun dari belahan bumi kita bersafar, maka hukum asalnya bahwa kita hanya sholat rawatib qobliyah subuh saja. Adapun qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya dan ba'diyah isya itu tidak lakukan karena kita musafir. Bahkan sholat yang fardu pun, yang 4 rakaat sudah bisa diqasar menjadi 2. Yang wajib pun diqasar menjadi 2. Itulah hukum asal daripada seorang musafir. Dan sebagian ahli ilmu menyatakan bahwa hukum qasar ini tetap berlaku, hukum asal ini yaitu musafir tidak sholat rawatib tetap berlaku sampai Mekah dan Madinah. Sebagian ahli ilmu berpandangan seperti itu, karena kita musafir di sana. Ketika kita musafir di sana, maka berlakulah hukum asal dari seorang musafir, yaitu kita tidak qabliyah, kita tidak ba'diyah seperti musafir-musafir lainnya. Namun pendapat lain berbeda. Sebagian ahli ilmu memandang bahwa safar kita ke Mekah dan Madinah safar khusus, karena masjidnya masjid khusus, sehingga kekhususan masjid membuat seorang musafir yang datang ke sana musafir khusus, sehingga diharapkan kepadanya tetap untuk mengejar keutamaan dan kekhususan masjid yang ada, yaitu sholat di dalamnya lebih baik daripada 1000 kali sholat di Masjid Nabawi, dan sholat di dalamnya lebih baik daripada 100.000 kali sholat di Masjidil Haram. Sehingga keutamaan khusus masjid membuat musafir yang datang ke sana musafir khusus, berlaku padanya hukum khusus musafir, tidak hukum umum musafir. Ini pendapat lain daripada pendapat ahli ilmu, dan ini termasuk pendapat ahli ilmu dan ahli hadis kota Madinah, bahwa beliau mengatakan ini masjid khusus, sehingga disarankan tetap bagi musafir yang datang sebagai musafir dan hilang hukum umum, berlaku hukum khusus, bahwa Masjid Nabawi tetap dikejar keutamaan sholat di dalamnya, Masjidil Haram apatah lagi karena keutamaannya yang luar biasa. Jadi ada khilaf. Kalau ataupun ada yang berpendapat seperti itu, kita katakan bahwa ini sesat dan salah, karena hukum asal musafir seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.